Suara apa tuh? Loh, oke guys, mengagetkan nih. Udah. Halo guys, kembali lagi di channel gue di Kisah Misteri. Kali ini gue menceritakan tentang ruko-ruko di daerah Cikarang yang sudah tutup dan sekian lama sekali sudah tidak berfungsi lagi. Ya, tetapi ada sebagian salah satu toko yang mungkin buka tetapi tidak disewakan, hanya seperti kayak warung, itu pun hanya siang hari. Nah, di sini kononnya banyak cerita-cerita yang misteri. Sekarang sih gue lagi bersama Ibu siapa Bu? Oni dia. Namanya Ibu Oni. Dan beliau ini di sini warung ya Bu ya, dekat ruko-ruko lah yang udah lama bangkrut. Mungkin kita akan tanya ada kisah apa aja misteri di sini yang Ibu Oni tahu. Apa aja Bu ceritanya yang ada dari kita di sini? Oh, ini dulu udah pernah waktu ini ruko masih belum dibangun, pernah kita kejadian kita sendiri yang ngalamin. Ya ini mah bukan ibaratnya bukan kata, bukan cerita, saya sendiri yang ngalamin. Jadi gini, di dalam mimpi itu bukan setengah mimpi gitu, kita juga nggak tidur. Katanya gini, ada 3 perempuan cantik-cantik, dia nyamperin ke kita gitu. Nah terus dia nanya, katanya, kamu bisa joget ya, bisa dansa gitu, kata dia gitu. Itu di dalam mimpi? Tidak, antara mimpi nggak mimpi gitu. Oh, berarti di setengah. Karena kita tidur memang di dalamnya, di dalam ruko kosong ini kita emang jadi penghuninya lah gitu. Ditidurin, kita emang orang kurang mampu lah, ibaratnya kita tidur di seperti ini. Jadi kita tidur, yang penting bisa berteduh. Ada suatu malam itu ya dia kayaknya datang untuk 3 orang perempuan gadis cantik-cantik gitu. Dia bilang katanya, oh kamu bisa dansa ya gitu. Sama saya sendiri teh gini katanya, ya bisa sih dulu lagi masih muda, kata ibu gitu jawabnya. Coba katanya kita dansa, jadi ibu jawab nantang juga, ayo siapa takut gitu. Nah terus ceritanya berdansa lah bertiga. Nah tapi dia merasa tersaingi sama dansanya kita gitu, joget lah gitu. Kayaknya iya, ibu ini bisa dansa, kesel jadi marah. Marah-marah itu dia ngul-ngul rambut gitu, rambut kita diual-ual 3 orang. Diual-ual, dia pikir kita mah mimpi itu ya. Tapi pas kita sadar ternyata kita itu bukan mimpi. Ya dia terbang bertiganya, kan ada lubang tuh yang belakang. Itu ada lubang, dia itu terbang sambil tertawa, sambil kelihatan mengelayap gitu, badannya, bajunya putih, rambutnya panjang, pakai pakaian dansa-dansa kayak gitu. Akhirnya kan kita juga rambutnya meringkik nih, karena diual-ual, emang nyatanya gitu, seperti itu, diual-ual rambut kita. Ya kita sampai keringetan, sampai panas, ya akhirnya kita keluar aja ke sini ke lapangan. Malam-malam malah keluar, bukannya masuk ke dalam, malah di dalam justrunya yang takut. Teruslah di situ kita juga memohon lah sama penghuninya di situ, mungkin namanya juga gedung udah tua, nggak pernah dihuni manusia. Terus kita juga kononnya dulu seperti itu, kita beraninya memang keadaan kita nggak mampu untuk buang rumah, nggak punya, ya ini ada tempat yang kosong kita huni aja. Akhirnya ya kita mohon aja lah, ya sedikit kita mitos kayak dulu mah disajenin, kasih tegang, dikasih ini, dikasih itu. Kata orang tua dulu katanya maunya kesubuhan gitu dia. Akhirnya di tangga ini yang lantai dari 1 ke 2 itu kita subuhin, alhamdulillah ya sampai sekarang belum pernah ngeganggu lagi. Tapi walaupun nggak pernah ngeganggu, kalau orang-orang misalnya nih orang yang nggak pernah masuk ke sini atau dia itu pendatang masuk, pasti dia ada sesuatu gitu.
Itu terjadi di malam hari atau di saat? Kadang di malam hari, kadang di siang hari. Kadang nih suami almarhum masih ada, dia ngepel bersih, udah semuanya tuh yang lantai 3 bersih gitu ya. Akhirnya kok nengok nggak ada orang, kok ada banyak telapak kaki dikotor-kotorin gitu. Sampai menggerutu suami. Itu kejadiannya di siang hari? Di siang hari itu jam-jam 9, jam 10 siang hari. Kata kita gini, lah ini kok orangnya nggak ada, kaki telapaknya sampai kotor-kotor begini, apa-apaan sih gitu ya. Mungkin ya dia, ya kita bareng-barengan sama kita, cuman kalau dia sekarang udah nggak menjelma lagi. Tapi sama orang-orang selewatan ada yang masuk, misalnya orang-orang nggak dikenal pasti kelihatan ya. Ya nggak tahu tuh udah lama banget ini, di usia hanya sebentar aja diisi sama orang. Tahun berapa sih nih waktu ini dibangun? Tahun 9697 lah, kira-kira 9697 ini kalau nggak salah. Tapi waktu di tahun itu rame ini ruko? Enggak, emang ruko ini dari dibangun sampai sekarang, tahun sekarang 2020 nggak pernah langgeng ada isinya. Jadi seakan-akan deh nggak betah gitu. Misalnya pertama dipakai klinik, cuman setahun, kemudian bangkrut, dipakai lagi Indomaret. Udah pernah ini dipakai Indomaret, bangkrut lagi, terus dipakai lagi Bubut atau lain-lain sebagainya. Hanya sebentar, terus sininya juga dipakai lantai juga sebentar aja. Lama gitu. Mas, untuk sekarang ini kalau di tempat ibu yang sekarang tinggal ini kan ibu udah nggak di ruko lagi nih, mungkin ibu bikin ini di samping ruko ya bu. Di sini sendiri ada kejadiannya kan? Kalau di sini sendiri kita kan emang asli penghuni sini, nggak pernah ada kejadian. Cuman ya kadang-kadang suka ngeliat, kadang-kadang suka ada orang manggil gitu. Itu. Cuman kalau ngeliat pas jenisnya seperti itu menakutkan atau menyeramkan, enggak. Cuman di sana ke bagian ke belakangnya ada itu di penghuni di belakang, karena di situ kan masih ada rumpun-rumpun pepohonan gitu. Kalau di sini kan ya namanya rame terus, mungkin kalaupun dia juga kalau keramaian mah dia juga malu kali gitu. Cuman kalau kadang-kadang kalau lagi sepinya suka ada yang manggilinnya juga bukan manggilin seperti manusia, aneh lah, keanehan gitu, suatu keanehan aja gitu. Kalau ibu sendiri sih sering juga nemuin yang aneh-aneh juga sering, cuman karena kita mah udah ya maaf bukan kita menantangnya ya, udah nggak ngerasa takut gitu, biasa aja, karena kita mah tempat-tempat seperti ini yang memang udah biasa kita huni gitu. Kalau anak-anak ibu sendiri ada yang diganggu? Enggak, alhamdulillah nggak ada yang diganggu, karena di sini kan tanah keruhun kita. Jadi itu seandainya misalnya ada juga seperti. Kalau tanah keruhun itu apa sih? Tanah keruhun ini kita kan dulu nenek moyang kita di sini yang mampu, yang punya gitu. Nah kita sekarang adalah cucu-cucunya. Seandainya misalnya dia mau ganggu juga dari jin-jin yang dari luar ya sedikit banyak ya gimana sih ngebelain dong orang tua gitu. Pasti terjaga gitu. Tapi kalau untuk orang lain banyak cerita yang aneh-aneh. Contohnya katanya ada orang suka duduk aja di sini di luar, tapi disamperin tiba-tiba menghilang gitu. Terus kadang-kadang katanya suka ada yang ngomong yang aneh-aneh gitu, cerita-cerita orang gini. Tapi kalau kita sendiri mah ya kejadiannya cuma waktu di dalam ruko aja seperti itu. Tuh. Terus ya sekarang juga ya kita jadi bukan nyeritain orang luar. Di atas ini ruko ini. Sekarang setelah bapak udah almarhum juga katanya ada di atas. Adanya? Ada yang pernah lihat bahwa itu ngeliat, bapak gitu. Ada suami ibu gitu. Bapak padahal udah nggak ada. Padahal udah nggak ada. Tapi dia menjelma seperti manusia biasa, bukan seperti hantu apa. Tapi kan walaupun menjelma seperti manusia biasa, namanya dia kan udah nggak ada. Tapi ada di atas katanya. Ada yang pernah lihat gitu ya Bu? Sampai lari ke bawah minta minum. Mau minta minum mak, minta minum ada apa? Di sono katanya bapak, katanya sampai berhadapan sama saya, cuman dia mukanya katanya nggak ditunjukin aja.
jadi badannya katanya yang jelas banget gitu. Oh terus pakai pakaian kayak apa? Itu pakai pakaian boleh minta katanya dari partai. Emang sih dia minta pakaian sebelum meninggal, minta pakaian hitam merah itu partai belum sempat dipakai dia udah ambruk gitu, dikasih tapi belum sempat dipakai keburu ambruk, sakit langsung nggak ada gitu. Jadi ya sekarang suka dipakai katanya kelihatan orang gitu. Makanya juga ya kalau hal-hal seperti itu ya dibilang aneh ya cuman ya orang yang nggak biasa serem. Kita juga sebenarnya sekarang mah masih ke atas nggak berani sendirian, soalnya kan udah nggak ada yang almarhum berani ngajak berani, itu sekarang udah nggak berani, cuman ibu-ibu nenek-nenek takut. Kalau bapak meninggalnya kenapa, Bu? Ya dia sakit lama dia, cuman ya dia waktu walaupun sakit lama dia nggak bobrok, jadi meninggal kayak meninggal orang nggak sakit gitu. Ya seperti itu aja pengalaman. Oke guys, mungkin beberapa cerita yang dari Ibu Umi ini kisahnya seperti itu. Mungkin kalau menurut saya secara pribadi sih memang saya merasa ruko ini kayak sebuah kayak iya seperti banyak buat misteri gitu, karena saya jalan pun tadi itu kayak seolah-olah kayak pasar gitu, kayak pasar malam tapi emang kosong gitu. Dia di sini ini dirasanya apabila dia ada lewat di hadapan kita, jadi seakan-akan gini, bus gitu, panas di depan kita itu rasa panas gitu, hangat, bus gitu. Karena beda, emang saya ngerasain sudah beda, karena anehnya nih sebanyaknya ruko ini kok kosong gitu. Berarti emang udah dari zaman pembangunannya itu emang udah ini ya, Bu? Iya, ada di sini nih yang di depan sini ruko ini yang rame, yang sekarang dihuni rame manusia. Itu kelihatan anak-anak kecil banyak sekali, kecilnya bulat semua sama. Ada sekitar 30 orangan sama merata, warnanya hijau. Tuh, kalau itu yang ngeliat Ustadz itu sampai dia gitu, orang dia ngegodain, ngegroyok sampai jatuh dari tempat itu. Oke guys, makasih. Mungkin sampai di sini dulu bisa kita untuk ruko kosong ini. Ternyata ruko ini sudah kosong udah lama ya, Bu ya? Lama sekali. Sementara dihuni sama kita sebentar. Oke deh Bu, makasih banyak ya atas ininya, makasih banyak. Oke guys, kita lanjut nanti di episode berikutnya, masih tetap di kisah channel Lintang Misteri.